Nah, ini dia yang menurut kami sangat menarik. Ini adalah varian dari Mitsubishi Destinator, kemungkinan bernama Ultimate. Mitsubishi mengeluarkan satu mobil baru yang benar-benar baru total. Nah, di sini langsung enak, kaki nggak nyentuh sama sekali. Headroom juga masih memadai ya. Maka ini adalah yang best buy-nya menurut kami. Akhirnya mobil ini launching juga setelah gambar spy shot-nya beredar di mana-mana, gosipnya juga beredar sebelum peluncurannya. Akhirnya hadir ke hadapan kita sebuah premium family SUV terbaru dari Mitsubishi. Inilah Mitsubishi Destinator. Sebenarnya nggak sulit ya menebak nama mobil ini, walaupun mobil ini namanya dirahasiakan sampai peluncurannya. Karena Mitsubishi itu punya kebiasaan untuk memberikan nama mobilnya mirip dengan nama mobil konsepnya. Ingat X-Force dulu lahir dari XFC konsep. Destinator hadir dari DST konsep. Tapi anyway, ini nama yang unik, nama yang cukup keren menurut saya, Destinator gitu. Sebuah mobil gagah untuk membawa Anda ke tujuan. Dan mobil ini berada kelasnya di antara Expander dan Pajero Sport. Jadi Mitsubishi itu akhirnya memiliki produk mobil 7-seater yang berada di antara Expander dan Pajero Sport. Kalau X-Force kan itu 5-seater, ini 7-seater. Dan lebih menariknya lagi, mobil ini dilengkapi dengan mesin 1500 cc turbo, dimensinya besar, lebih lega dari Expander, 7-seater, dan sudah dilengkapi dengan fitur-fitur premium. Sekarang kita bicara dimensinya dulu. Jadi dibandingkan Expander, mobil ini lebih panjang 85 mm, lebih lebar 90 mm, lebih tinggi 30 mm, serta memiliki wheelbase 42 mm lebih panjang. Jadi secara overall ini adalah mobil yang membesar di segala sisi dibandingkan dengan Expander, walaupun ini adalah spesies yang berbeda karena ini adalah sebuah SUV dan itu tercermin dari ground clearance-nya. Ground clearance-nya terbaik di kelasnya, mencapai 244 mm. Well, itu sebelum dipasangkan cover mesin, cover pelindung mesin. Kalau misalnya cover pelindung mesinnya sudah dipasang di depan, itu menjadi 214 mm. Tapi tetap saja yang di bagian tengah sini, walaupun ada cover mesin atau tidak, dia tetap 244 mm yang mana akan membuat Anda aman melewati jalan yang rusak atau gundukan yang tinggi karena ini memiliki ground clearance yang sangat proper sebagai sebuah SUV. Dari desain eksteriornya, mobil ini karakternya kuat. Sepintas kita langsung tahu bahwa ini adalah produk Mitsubishi, tapi dengan detail-detail yang paling modern dibandingkan Mitsubishi lainnya. Di depan ini ada New Dynamic Shield, jadi ini adalah moncong depan dari sebuah kendaraan Mitsubishi, Dynamic Shield tapi versi baru yang dibuat lebih luas dan lebih modern. Serta satu highlight desain bagian depan dari Destinator ini adalah transparan hexagonal grille. Hexagonal itu kan adalah segi 6. Jadi di sini Anda bisa melihat ada banyak segi 6 tapi dilapisi oleh cover yang bening, yang transparan. Jadi terlihat bukan hanya keren tapi juga mahal terlihatnya karena dia ada cover transparannya ini. Dan bentuknya ini cukup atraktif dengan desain-desain lampu yang mirip seperti di mobil konsepnya. Lampu sudah LED, begitu juga dengan DRL-nya serta fog lamp-nya, serta velg untuk di semua varian menggunakan 18 inci. Over fendernya tebal tapi tidak terlalu lebar keluar, tetap memberikan kesan yang gagah, apalagi dengan warna hitam doff seperti ini. Serta ini lihat aksen di bagian sampingnya ini membentuk pahatan 3 dimensi yang membuat kesan mobil ini sebagai mobil yang siap diajak untuk adventure kemana saja.
Nah, di sini juga ada garis-garis desain seperti di mobil konsepnya, dan bagian belakangnya juga tidak kalah keren dan berkarakter. Anda bisa lihat T-shape lampnya ini tegas, kemudian bagian bagasinya ini juga ada pahatan-pahatan yang berani gitu ya, pahatan yang patah-patah. Dari segi desain ini desainnya original, berani dan gagah. Bahkan untuk spoilernya juga ini bukan spoiler seperti di mobil sport, tapi ini spoiler yang cocok untuk sebuah SUV dengan dimensi yang tebal spoilernya. Di bawah juga ada permainan warna di bumper belakang ini menggunakan warna yang berbeda dari warna bodinya sehingga terlihat bukan seperti bumper biasa. Bahkan ini ada seperti pijakan kaki ya, mungkin ini bukan untuk pijakan kaki. Ini desainnya benar-benar unik dan atraktif. Serta ini tulisan destinatornya bukan emblem kecil, emblem kecilnya hanya untuk variannya, ini adalah varian tertinggi ultimate, tapi destinatornya dengan emblem yang timbul seperti ini. Secara overall desainnya keren dan atraktif. Kemudian ada varian yang paling tingginya yang kita kelihatannya sudah bisa tahu namanya Ultimate. Tapi Ultimate ini ada dua, ada Ultimate saja dan ada Ultimate dengan Premium Option. Nah, ini adalah Ultimate dengan Premium Option. Bedanya apa saja? Dengan yang Premium Option itu dia sudah memiliki audio dari Yamaha, kemudian dia juga memiliki electric seat, serta dia memiliki bagasi yang sudah elektrik dengan kick sensor juga. Nah, begitu kita lihat ke dalam, ini bagasinya bisa besar sekali. Misalnya Anda hanya membawa 5 orang, bangku baris ketiga ini bisa dilipat rata, membuat kapasitas bagasi yang sangat besar di belakang. Dan ketika Anda tegakkan, ini juga bisa di reclining, kursi paling belakangnya, dan dia juga sudah dilengkapi dengan headrest yang memadai untuk orang dewasa. Ini juga masih ada space yang tersisa, space-nya lebih besar daripada yang ada di low MPV seperti Expander. Nah, di sini kita juga bisa lihat di spoilernya ada high mount brake lamp-nya di spoiler. Kaca belakang ini juga sudah dilengkapi dengan wiper dan rear defogger. Seluruh varian dari Destinator memiliki mesin dan penggerak yang sama. Dan ini mesinnya adalah 4 silinder 1500 cc. Sama dong seperti Expander. Oh, tapi tunggu dulu. Kalau di Expander itu naturally aspirated, tanpa turbo, tanpa supercharger. Sedangkan mesin di Destinator ini memiliki turbo. Yes, 1500 cc turbo. Tenaganya jauh di atas Expander. Expander itu 105 PS, sedangkan mesin ini bisa menghasilkan 163 PS. Torsinya kalau Expander itu 141 Nm, yang ini 250 Nm. Jadi ini adalah sebenarnya mesin pengembangan dari yang digunakan di Eclipse Cross. Eclipse Cross juga menggunakan mesin 1500 cc turbo, generasi pertama dari mesin ini. Waktu itu tenaganya hanya 150 HP, yang mana itu sudah banyak. Tapi di generasi terbaru ini dikembangkan menjadi 163 PS dan 250 Nm. Yang ini mesin tidak digunakan di Mitsubishi lainnya, baru Destinator ini yang memakainya di Indonesia. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan melalui satu pilihan transmisi. Jadi tidak ada transmisi manual, yang ada hanya transmisi CVT. Dan untuk menjaga performa yang tetap optimal, mesin 1500 cc turbo di Destinator ini juga dilengkapi dengan intercooler. Tapi intercoolernya bukan intercooler seperti biasa yang diletakkan di depan untuk didinginkan oleh angin. Ini intercooler yang lebih rumit karena ini adalah water cooled intercooler. Diharapkan jadi suhu udara yang masuk ke mesin itu bisa lebih stabil sehingga menghasilkan performa yang lebih optimal. Bicara tenaga yang optimal, mesin 1500 cc turbo yang sangat bertenaga ini akan memberikan performa yang sesuai speknya ketika Anda menggunakan bahan bakar oktan 95. Tapi
mesin ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan oktan rendah. Jadi minimal requirement-nya, kebutuhan minimal bahan bakar mobil ini bahkan hanya di RON 90. Anda isi bahan bakar mobil ini dengan RON 90, walaupun mungkin performa tidak seoptimal di 95, tapi dijamin mesinnya tidak akan rusak, tidak akan ngelitik. Jadi ini akan berguna misalnya Anda ke satu daerah di mana Anda sulit mendapatkan oktan 95, yang ada hanya 90 atau 92 akan aman untuk mobil ini. Tapi ya jangan 90 juga ya, maksudnya. Malulah mobil udah sekeren ini masa isinya BBM subsidi. Tapi minimal mobilnya sudah bisa kalaupun Anda mengisi oktan 90. Ini kuncinya seperti ini, normal seperti Mitsubishi lainnya, dan sama seperti kebanyakan Mitsubishi lainnya dia sudah menggunakan Smart Keyless Entry. Jadi Anda tinggal kantungi kunci ini, Anda bisa langsung membuka dan mengunci mobil, hanya tinggal menekan tombol di tuas pintu. Tapi yang istimewa di Destinator ini adalah untuk pertama kalinya Mitsubishi memperkenalkan Mitsubishi Connect di mobil ini. Jadi sudah ada sambungan internet di dalam mobil ini yang Anda nggak perlu isi kuotanya, itu nanti sudah diurusi oleh Mitsubishi setiap kali Anda melakukan perawatan. Tapi membuat Anda bisa mendownload aplikasi ke handphone Anda dan handphone Anda akan terintegrasi dengan mobil ini. Jadi Anda bisa memantau kondisi mobil, Anda bahkan bisa membuka pintu mobil dari handphone Anda, bisa menyalakan lampu, membunyikan klakson kalau misalnya Anda sedang mencari mobil Anda di tempat parkir, serta dia juga sudah dilengkapi dengan sistem SOS. Jangan dipencet karena itu akan bukan hanya menghubungi pihak terkait dan memberi notifikasi ketika terjadi kecelakaan ke Mitsubishi Connect-nya, tapi juga akan mengeluarkan bunyi selama 30 menit. Destinator ini adalah model baru Mitsubishi. Jadi ketika peluncurannya di Indonesia itu juga sekaligus world premiere. Di dunia akan untuk pertama kalinya, dan mobil ini diproduksi di Indonesia dan akan diekspor juga ke mancanegara. Nah, kalau Anda berpikiran bahwa Destinator ini memiliki basis dari Expander atau memiliki basis dari X-Force, no, ini dibuat dari basis yang baru total, bahkan mesinnya juga berbeda. Ini adalah mobil yang benar-benar baru dibuat oleh Mitsubishi, bukan pengembangan dari X-Force atau Expander. Nah, tapi karena dia SUV 7-seater, sekarang kita lihat dulu apakah saya bisa duduk di depan secara nyaman, di tengah secara nyaman, dan di belakang secara nyaman. Sekarang saya akan atur dulu posisi duduknya. Nah, ini karena ini tipe yang teratas dengan premium option, jadi dia sudah electric seat. Oke, kemudian setirnya juga sudah bisa tilt dan teleskopik. Oke, ini adalah posisi berkendara ideal saya. Sekarang saya akan ke baris kedua. Oh, masih lega ya. Jadi ini saya tingginya 177 cm. Dan ini saya di tengah ini masih sangat banyak legroomnya. Walaupun ini ada meja di sini, tapi meja ini walaupun mengurangi legroom tapi tidak membuat legroom jadi sempit. Dan ini kursi memang bisa dimaju mundurkan. Jadi di posisi paling maju pun ini kaki saya juga belum menyentuh. Nah, kenapa bisa dimajukan? Untuk memperbesar ruang penumpang di belakang atau ruang bagasi kalau Anda bawa barang. Nah, tapi saya sekarang mau coba dulu kalau paling mundur, benar-benar paling mundur. Jadi saya benar-benar sangat nyaman di sini, apalagi ini juga bisa reclining. Nah, seberapa tersisa kaki saya di belakang legroomnya ketika posisinya paling mundur. Nah, ini kita akan, nah, ini juga melipatnya mudah sekali ya. Jadi benar-benar tunggal satu sentuhan tuas, dia bisa langsung berguling seperti ini kursinya. Sekarang kita akan masuk ke belakang. Nah, di sini langsung enak. Kaki nggak nyentuh sama sekali. Headroom juga masih memadai ya. Nggak banyak, tapi kepala saya itu masih nggak mentok karena ini headroomnya memang lebih tinggi dibandingkan yang ada di Expander. Serta ini kursinya menganut sistem teatrikal. Jadi semakin ke belakang semakin tinggi, bikin visibilitas saya ke depan juga enak, nggak berasa tenggelam di belakang. Ada sandaran tangannya. Serta yang menyenangkan, 3 baris dari Destinator ini memiliki USB slot 2. Ada yang A, ada yang C. Di belakang ada 2, di tengah ada 2, di depan ada 2. Serta cup holders ini juga sampai ke baris paling belakang. Nah, ini dengan seat belt
3 titik sampai bangku paling belakang membuat mobil ini layak buat membawa 7 orang dewasa ke perjalanan jauh sekalipun. Sekarang saya akan cek lagi ketika saya sudah bisa duduk memadai di belakang, yang di tengah seperti apa. Nah, ini belum paling maju loh. Jadi masih memadai, apalagi di bawahnya juga ada space yang cukup besar untuk kita menjulurkan kaki. Oh ya, ini bisa untuk perjalanan jauh 7 orang dewasa. Enak lagi kalau mau makan mau minum ada mejanya. Serta ini AC. Kita lihat ini, saya mundurin aja. Kalau paling maju lebih lega lagi yang belakang. AC ini sudah digital dan di belakang ini ada pengaturan blower AC secara digital juga, dan tombolnya tuh besar-besar jadi gampang pengoperasiannya. Di kursi juga banyak tempat penyimpanan. Bahkan di sini ada untuk handphone. Jadi handphone itu bisa Anda letakkan di atas ini, nggak digeletakin di kursi. Ada soft material ya, jadi di bagian pintunya tuh sebagian itu soft material, panel piano black panel. Kemudian untuk 2 tipe teratas, artinya ultimate atau yang seperti mobil ini ultimate dengan premium option, itu kursinya sudah dengan model kulit seperti ini dan dilengkapi dengan anti panas. Jadi ketika Anda terjemur matahari, Anda tuh nggak yang naik mobil langsung au 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 gitu kan. Biasanya kan panasnya itu tersimpan di kursi, tapi ini kursinya akan lebih adem ketika Anda berada di atau parkir di tempat yang sangat panas. Kemudian untuk 2 tipe teratas juga sudah dilengkapi dengan panoramic sunroof. Jadi dia ada sunroof di depan dan ini juga ada panoramiknya. Ventilasi AC ini juga merata ya. Jadi depan, tengah sampai belakang itu juga punya ventilasi AC sendiri. Jadi nggak bakal komplain yang paling belakang, karena belakang ini akan memiliki hembusan AC yang tidak terhalang oleh penumpang lainnya. Serta di tengah ini juga ada kursi yang masih layak untuk orang dewasa karena dilengkapi dengan headrest. Nah, tapi kalau tidak ada orang di tengah, dia bisa difungsikan sebagai armrest dengan ada 2 buah cup holders, dan cup holders juga masih botol minuman juga masih bisa diletakkan di pintu. Jadi total di belakang ini ada 4 buah cup holders. Di belakang ada 2 buah cup holders. Di depan ada 1, 2, 3, 4, ada minimal ada 10 cup holders di mobil ini. Jadi kapasitas penumpangnya 7, cup holdersnya ada 10. Nggak usah takut bakal kehausan di mobil ini karena selalu ada tempat untuk menyimpan minum. Dan bukan hanya untuk menyimpan minum, tapi untuk menyimpan barang-barang. Oh iya, saya lupa. Di sini juga ada cup. Jadi minimal ada 12 cup holders lebih di mobil ini. Nah, kemudian karena ini tipe yang premium, jadi tipe yang paling atas dengan premium option, audionya juga sudah menggunakan Yamaha Premium Sound. Itu ada 8 speaker dengan kualitas suara yang bagus. Jadi buat Anda yang suka mendengarkan musik berkualitas tinggi tapi nggak pengen memodifikasi audio, di tipe teratas ini sudah premium audionya. Sekarang kita akan ke depan, karena di depan juga banyak fitur-fitur yang menarik. Wah, ini interiornya ini ya, senada dengan eksteriornya, nafasnya tuh maskulin gitu. Karena mobil ini dari luar juga maskulin sekali, dalamnya juga terasa seperti aura mobil yang tangguh. Ini setirnya 3-spoke khas Mitsubishi, dipenuhi dengan banyak sekali tombol, penuh semua. Tidak ada tombol yang kosong buat di 2 tipe teratas karena dia sudah dilengkapi dengan ADAS. Jadi dia sudah dilengkapi dengan fitur Diamond Sense-nya Mitsubishi untuk varian yang 2 paling atas. Jadi dia sudah ada adaptive cruise control, ada blind spot monitoring, sehingga lebih menjaga keselamatan kita di jalan. Ada forward collision avoidance juga. Dan ini dia ada 2 buah layar yang besar. Layar entertainmentnya ini 12,3 inci. Dan layar instrumennya juga full digital 8 inci.
Saya desain dari instrumennya ini menarik, tapi desain dari housingnya, ah, tapi yang penting fungsinya tidak terganggu. Dan untuk di layar MID-nya ini ada beragam tampilan yang mencerminkan mobil untuk bertualang. Dilihat di sini ada altitude meter, ada inclinometer, ada kompas, dan Anda juga bisa ganti macam-macam. Di sini tampilannya ada active yaw control, indikatornya juga karena mobil ini sudah pakai active yaw control. Jadi dia kalau menikung itu pembagian tenaga itu bisa diatur, bahkan kestabilan mobil juga bisa diatur dengan pengaplikasian rem secara individual, secara otomatis untuk menjaga mobil itu berubah arah secara terprediksi. Traction control, kemudian steering angle-nya. Nah, berbicara steering angle, mobil ini juga memiliki rasio yang besar. Jadi kita tidak perlu memutar setir terlalu banyak, dia bannya sudah berputar lebih banyak kalau dibandingkan dengan expander misalnya ya. Jadi kalau kita putar setengah lingkaran, kalau di expander itu mungkin anggap saja misalnya 20 derajat, yang di sini mungkin udah 22 atau 23 derajat, membuat manuver itu akan mudah walaupun dimensi mobilnya lebih besar. Oh, ini banyak, ada G-meternya juga, ada fuel economy meternya juga, ada driving score-nya juga. Jadi lengkap sekali ini tampilan yang ada di multimedia atau infotainment sistemnya ini. Dan dia juga sudah support Apple CarPlay dan Android Auto. Kemudian AC, di sini juga ada display AC-nya. Jadi kita bisa melihat kondisi AC di sini walaupun pengaturan AC-nya masih dengan tombol-tombol fisik yang mudah. Serta untuk sunroofnya ini bisa dioperasikan lewat tombol yang ada di atap ini, di sebelahnya tombol SOS, atau juga bisa dioperasikan dari layarnya. Nah, ini kita bisa buka dari layar, kita bisa tutup, bahkan untuk shade-nya atau tirainya itu juga kita bisa tutup penuh atau kita sebagian, kita setengah saja juga bisa. Kita bisa geser seberapa besar bukaan yang kita mau dari layar. Jadi dia sudah terintegrasi dengan mobilnya. Soft material ada di dashboard, di pintu, di armrest, bahkan sampai di tuas transmisinya. Tombol start stop button di sini, electric parking brake dan auto hold juga sudah jadi standar, serta dia punya driving mode yang cukup banyak. Ada normal, ada wet. Wet ini biasanya start dari gigi 2 ya, dan dia akan memberikan gigi yang lebih tinggi supaya torsi itu tidak membuat mobil itu spin. Kemudian ada gravel, tarmac, dan mud. Mencerminkan mobil ini siap untuk segala medan walaupun dia belum all wheel drive. Lampu dan wiper ini juga sudah auto, jadi dia nyala otomatis. Kalau misalnya sudah gelap atau kalau hujan, nanti wipernya juga nyala secara otomatis. Kursi untuk tipe yang tertinggi dia sudah elektrik. Dan ini Yamaha premium soundnya, kelihatan di sini ada, Yamaha. Jadi ada kebanggaan gitu memakai audio yang premium. Posisi duduknya sendiri ergonomis untuk ukuran SUV, apalagi dia sudah bisa tilt dan teleskopik. Posisi duduknya tidak terlalu rendah, jadi dia agak tinggi, membuat visibilitas itu menjadi luas, dan kap mesinnya itu masih terlihat. Jadi kap mesinnya itu karena dia lurus ya, dia tidak melandai ke bawah, jadi masih terlihat, memberikan kesan bahwa kita mengendarai mobil yang besar dan mobil yang gagah. Secara overall ini kabin yang menyenangkan untuk dihuni dengan tombol-tombol fisik yang masih banyak, tapi juga dengan entertainment system serta instrumen yang canggih. Untuk penyimpanan barang, Anda bisa simpan di bawah sini karena ini adalah floating console ya. Jadi di sini masih bisa untuk menyimpan barang, serta di sini juga bisa, dia juga bisa sebagai armrest, glove box, udah ini ya, udah soft opening, kapasitasnya juga cukup besar. Begitu juga di
area pintu ini juga ada penyimpanan cukup besar, jadi kepraktisannya itu tidak kalah dari MPV. Di sini juga ada kaca. Nah, ini ada lampunya juga. Dan bicara lampu, mobil ini juga dilengkapi dengan ambient light untuk dua tipe paling atas. Ambient light-nya ada 64 warna, jadi benar-benar seperti brand mobil premium. Anda bisa pilih sesuai dengan keinginan Anda. Kita lihat yuk, ada apa aja. Ambient lighting. Wow. Bisa user custom, ada basic color. Dan ini kita bisa pilih apa saja sesuai dengan mood Anda pengen warna apa saja. Ada 64 warna pilihan di sini. Kemudian untuk instrumennya juga ada pilihan untuk view-nya. Jadi kita bisa memilih view instrumen sesuai dengan keinginan kita. Nah, tipe tampilannya ini ada dua tipe tampilan yang bisa kita pakai. Ini bebas sesuai dengan keinginan, dan informasi apa saja yang ditampilkan di layar juga bisa diatur, banyak sekali pengaturannya di sini. Jadi ini kelihatannya Mitsubishi yang paling lengkap ya optionnya. Semua yang mereka bisa pasang di produk mereka dipasang di mobil ini. Ya, ini proper sekali semua fitur-fiturnya. Nah, sekarang apa saja sebenarnya yang ada di dalam Diamond Sense-nya? Ini cukup lengkap seperti yang ada di Export. Jadi dia ada adaptive cruise control, ada forward collision mitigation system, ada blind spot warning, ada rear cross traffic alert ketika Anda mundur, ada automatic high beam, kemudian ada lead car departure warning, dan ada auto headlamp, rain sensor, serta multi around view monitor. Pada saat kami syuting itu harga belum ada sama sekali. Bahkan pada saat pertama kali video ini tayang, mobil ini baru melakukan world premiere tapi belum diumumkan harganya. Harga itu baru diumumkan di tanggal 23 Juli. Nah, tapi sekarang kita akan masuk ke Destinator yang harganya di 400 jutaan rupiah. Kita lihat yang mid level. Dia ini diprediksi memiliki harga di 400 jutaan, dan mungkin 400 jutaan juga bukan 400 jutaan yang gede. Dan ini sangat menarik karena secara penggerak ini sama, transmisinya sama, besar, velg dan bannya sama. Cuman di sini velgnya single tone, yang di dua tipe teratas itu dual tone. Maskulinnya, gagahnya sama. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat apa perbedaannya, kalau dari eksterior dia tidak ada roof rail di sini. Mungkin kalau Anda nggak punya rencana untuk pasang roof rack, mungkin itu juga nggak terlalu masalah. Serta kursi joknya ini juga bukan kulit, jadi dia menggunakan bahan fabrik. Serta dia tidak ada panoramic sunroof dan dia tidak ada sistem ADAS. Nah, jadi Destinator yang mid spec ini, yang spek di tengah ini cocok buat Anda yang ingin mendapatkan semua esensi dari Destinator. Kelegaan ruangnya, ketangguhan dan performa dari mesinnya, suspensinya, teknologi-teknologi penggeraknya semua, tapi nggak ingin mengeluarkan uang terlalu banyak untuk fitur-fitur yang mungkin nggak Anda butuhkan. Mungkin Anda nggak butuh panoramic sunroof, Anda nggak butuh ADAS, Anda nggak butuh jok kulit. Nah, Anda bisa menghemat uang lumayan banyak. Bahkan Anda bisa menghemat lebih banyak lagi kalau misalnya Anda masuk ke tipe yang paling bawahnya dengan penggerak semua sama, tapi ya mungkin berbeda-beda fitur sedikit. Mungkin DRL LED-nya tidak ada, walaupun lampunya tetap LED. Kemudian hanya beberapa fitur-fitur kecil seperti instrumennya, kalau di tipe lain itu 8 inci, yang di situ 4,2 inci digitalnya. Kemudian entertainment systemnya dia sama seperti yang tipe middle ini, dia lebih kecil sedikit dibandingkan dua tipe teratas gitu ya. Tapi semua fungsi tetap ada, cuman kemewahan-kemewahan dikurangi. Itu bahkan tipe terendahnya dengar-dengar lagi diusahakan berada di level 400, kecil sekali harganya, atau bahkan menembus batas psikologi di 300-an gede. Nah, tapi kalau untuk harga pastinya setelah 23 Juli kami akan cantumkan di kolom deskripsi. Nah, dua tipe terbawah dari Destinator ini juga masih memiliki airbag 4 buah. Memang tidak sebanyak yang dua tipe teratas itu adalah 6 buah airbag, tapi dia masih memiliki 4 buah airbag. Jadi secara fitur keselamatannya juga masih sangat memadai.
Nah, itulah dua tipe terbawah dari Destinator untuk Anda yang tidak ingin mengeluarkan uang lebih untuk fitur yang tidak Anda perlukan. Tapi ada satu varian lagi yang menurut kami menarik dan bisa menjadi best buy. Yang ini. Nah, ini dia yang menurut kami sangat menarik. Ini adalah varian dari Mitsubishi Destinator kemungkinan bernama Ultimate. Karena mobil ini memiliki semua yang dimiliki oleh Ultimate Plus, hanya minus 3 fitur. Yang pertama, dia tidak memakai jok elektrik, jadi masih mekanikal, tapi juga bisa diatur ke tinggi rendahnya juga bisa diatur. Kemudian kedua, dia tidak ada electric tailgate. Buat sebagian besar dari Anda, electric tailgate juga tidak terlalu perlu. Serta yang ketiga, dia audionya normal, bukan audio yang premium sound dari Yamaha seperti yang ada di Ultimate Plus. Jadi hanya 3 fitur itu saja yang berbeda, maka ini adalah yang best buy-nya menurut kami. Lantas bagaimana kesimpulan kami mengenai premium family SUV terbaru dari Mitsubishi ini? Mitsubishi mengeluarkan satu mobil baru yang benar-benar baru total, masuk ke gap yang sebelumnya nggak pernah ada di antara Expander yang 7-seater dan Pajero Sport yang 7-seater, tiba-tiba di tengahnya masuk ini dengan mesin 1500 cc turbo, tampilan yang maskulin, fitur yang terlengkap dari semua Mitsubishi yang ada dijual sekarang, serta memberikan kelegaan ruang yang memadai untuk 7 orang dewasa. Rasanya kami nggak sabar untuk melihat dan menyetir langsung mobil ini pada saat nanti sudah launching. Kami akan lakukan video itu juga, kami akan lakukan video test drive baik jarak dekat maupun jarak yang panjang untuk bisa lebih memberitahukan ke Anda bagaimana impresi berkendaranya, bagaimana performanya, bagaimana konsumsi bahan bakarnya, bagaimana ketika dinaiki 7 orang, apa saja kelebihannya, apa saja kekurangannya, itu nanti pada saat kami test drive lengkap. Nah, bagi Anda yang ingin melihat langsung mobil yang baru pertama kali di dunia muncul di Indonesia ini, Anda bisa ke Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2025 dari tanggal 23 Juli sampai 3 Agustus di gedung ICE BSD, dan Mitsubishi itu ada di Hall 10 dan di sana juga ada test drive-nya. Tapi kalau misalnya Anda tidak sempat ke GIAS atau Anda ingin melihat lebih dulu, karena GIAS kan tanggal 23 sedangkan mobil ini sudah diperkenalkan tanggal 17 Juli, Anda bisa ke beragam mall yang ada di Indonesia. Karena di sana juga Mitsubishi akan menampilkan mobil ini sekaligus juga ada unit test drive-nya. Nah, untuk melihat di mana saja mallnya, kapan saja jadwalnya, Anda bisa langsung ke www.mitsubishimotors.co.id. Nggak sabar rasanya pengen nyetir mobil ini. Tampilan, fitur, teknologi, dan speknya sudah sangat menjanjikan, apalagi dengan harga yang sangat reasonable. Tinggal satu yang harus kita rasakan adalah rasa berkendaranya, tapi itu nanti di video yang berikutnya. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Auto Driver jika Anda belum. Main-main ke website kami di www.autodriver.com. Di sana akan ada banyak berita tentang Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 dan berita otomotif lainnya. Download aplikasi kami Auto Driver di Google Play Store. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.